Kemarin baru dibahas masalah ayat yang hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini sudah kita bahas kemarin, yang mana intinya kesimpulan pembahasan yang kemarin, ayat yang dibaca barusan adalah apa? Allah ingin membuktikan bahwa benar-benar terjadi yang namanya mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka, dan ketika mereka bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa berbohong sama sekali. Kenapa? Karena yang bersaksi adalah lidahnya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, kemaluannya, yang bicara semua itu. Yang berbuat, yang berbicara. Jadi gak bisa berbohong lagi, berdusta lagi, gak bisa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lanjutannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau nasha'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Kata Allah, walau nasha'u, dan jika seandainya kami berkehendak, kami Allah berkehendak, la tamasna ala a'yunihim la'amainaha tamsan, akan kami butakan matanya, tidak bisa lihat sama sekali. Sehingga apa? Fastabaku ibtadaru as-sirat at-tariq dhahibin ka'adatihim, sehingga mereka akan bingung mencari jalan. Mana jalannya? Orang kalau dia tadi itu gelap, ya, gelap, dia pasti akan cari jalan. Mana jalannya? Pintunya sebelah mana? Dia akan cari. Kenapa? Karena keadaan gelap. Kalau nggak gelap dia nggak nyari, ya, santai aja. Orang kalau buta, dia akan berusaha mencari jalan. Pegang tembok, itu, pegang tiang, oh ini sebelah sini. Oh, pegang gagang pintu, oh ini pintu. Nah, kata Allah, kalau seandainya aku berkehendak, tak butakan mereka sehingga mereka mencari jalan. Kebingungan, terburu-buru, cepat-cepat mencari jalan. Tapi fa'anna kaifa yubsirun hina idzin ay la yubsirun. Mereka nggak bisa melihat, sudah mau dari mana mereka melihat? Sudah tidak bisa melihat. Artinya apa? Mereka nggak melihat. Mereka nggak melihat sama sekali. Yang kedua, walau nasya'u, dan seandainya kami Allah berkehendak, seandainya kami Allah berkehendak, lamasakhnahum, akan kami rubah mereka. Masak itu perubahan zat, jadi dirubah. Iradatan wa khanazir aw hijarah. Kalau seandainya aku berkehendak, Allah berkehendak, aku akan rubah mereka secara langsung. Yang mana mereka adalah manusia jadi monyet bisa, jadi kera bisa. Aku rubah mereka manusia jadi babi bisa. Aku rubah mereka manusia jadi batu bisa. Gampang bagi Allah. Ala makanatihim, di tempat mereka langsung seketika kontan, langsung tak rubah jadi babi bisa, tak rubah jadi kera bisa, tak rubah jadi batu bisa, seketika. Makanya tidak.
Sehingga famastata'u mudiyyan, mereka tidak mampu. Famastata'u maknanya manafi, bukan ma mausul. Famastata'u, mereka, sehingga maka mereka tidak mampu mudiyyan, untuk pergi jalan maju. Wala yarji'un, pulang juga gak mampu, kembali juga gak mampu. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Maju mundur tidak bisa. Lam yaqdiru ala dhahab wala maji, tidak bisa. Apa sih maksudnya dua ayat ini? Kalau seandainya aku berkehendak, maka kami Allah berkehendak, maka akan kami butakan matanya, sehingga mereka akan mencari jalan, terburu-buru atau mencari-cari jalannya. Kalau seandainya kami Allah berkehendak, maka kami akan rubah wujud mereka dari manusia jadi yang lainnya, jadi kera, atau jadi babi, atau jadi batu. Apa maksud dua ayat ini? Dua ayat ini itu maksudnya adalah menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW, menenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW, dan menghinakan orang kafir. Menyenangkan hati Nabi Muhammad, gampang, aku mau buat mereka jadi babi, bisa. Ibaratnya gini, ada anak kita, misalnya ada orang punya anak, anaknya dinakali sama temannya, misalnya mau diapakan sama bapak, jadikan bergedel, menjadikan tembaknya, misalnya gitu. Tapi apakah betulan anaknya orang itu mau dijadikan bergedel? Tidak. Dijadikan tembaknya? Tidak. Maksudnya dengan anaknya gitu loh, ada pagi ini ketemu tak jadinya bergedel gitu, disenangkan gitu hatinya, merendahkan ya bapak, bagi bapak nih buat menjadikan dia bergedel, bisa bapak anak kecil saka aku bisa, gampang ibaratnya gitu. Bagi Allah jadi orang kafir itu dirubah jadi babi, bisa dirubah jadi kerang, gampang bagi Allah. Dan buktinya dulu umat terdahulu ashabus sabat dirubah jadi kerang, dirubah jadi babi ada, gitu. Dirubah jadi batu ya ada, sudah ada contohnya, sudah ada semua. Gampang kok bagi Allah, bagi kami. Laula sya'u, rasanya kami berkehendak, atau masna'ala ini dibutakan bisa, atau lamasakhnahum, atau kami masak mereka, kami rubah wujudnya mereka, kera, babi, batu, gampang bisa. Ini dua ayat ini untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW dan merendahkan orang kafir, dan memberitahu kepada mereka orang-orang kafir bahwa Allah Maha mampu untuk menghilangkan kenikmatan yang mereka dapat. Kenikmatan mata, itu contohnya yang pertama. Ente ngelihat, penglihatan ente bagus. Suatu saat, kalau seandainya kami Allah membutakan kamu bingung nyari jalan, bisa, gampang. Kan gitu, gampang bagi Allah. Dia punya harta yang banyak, suatu saat Allah jadikan dia sakit, stroke misalnya, seketika, gampang. Allah jadikan orang kafir yang menghinakan Al-Quran, menghinakan sholat, langsung menjadikan kera, gampang bagi Allah. Tinggal Allah berkehendak atau enggak, itu aja. Kembali ke situ semuanya, kembali ke masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya Allah itu mampu, dan mereka berhak untuk jadikan kera. Orang-orang kafir yang merendahkan Allah berhak gak jadikan kera? Berhak, pantas. Nah, mereka apa bedanya sama kera? Enggak nyembah Allah, dan masih mendingan hewan itu berzikir. Mendingan tanaman itu berzikir, dan dia belajar berzikir sama Allah. Itu ibaratnya. Tapi karena rahmatnya Nabi Muhammad kepada umatnya, Allah stop. Allah nggak kayak dulu ke umat-umat sebelumnya, langsung
Nabi Lut keluar, tak hancurkan tempatmu, turun hujan batu, hancur kabeh. Nabi Soleh keluar dari tempatmu, Nabi Hud keluar dari tempatmu, dari daerahmu, dihancurkan sama Allah. Yang gempa, yang angin, ya macam-macam, yang suara teriaknya malaikat, ya, petir, macam-macam, hujan batu, ya, adabnya Allah macam-macam. Jadi monyet, ya, macam-macam adabnya Allah Ta'ala. Tapi untuk umat Nabi Muhammad di stop sama Allah. Kenapa kok Allah nyetop? Kenapa kok Allah nyetop? Karena Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah menurunkan azab, Nabi doa, jangan ya Allah, kasih kesempatan mereka, kasih kesempatan mereka. Kalau bukan mereka yang masuk Islam, anaknya, kalau bukan anaknya, cucunya, bukan cucunya, terus gitu. Berharap Nabi Muhammad SAW ada daripada keluarganya yang masuk Islam. Itu rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu maksudnya. Jadi paham tuh ya. Dua ayat tadi itu maksudnya itu. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yusirun. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Artinya famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Mereka tak mampu apa-apa gitu ibaratnya. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Kenapa? Maju mundur tidak bisa. Kenapa? Jadi monyet kok. Mau apa? Mau tobat gitu. Jadi monyet bisa jadi monyet mau bentuk mau tobat gitu. Kalau masih manusia masih mungkin tobat. Kalau sudah jadi monyet, ya monyet. Ya udah apa? Kalau jadi babi, ya babi. Gimana? Tidak bisa apa-apa mereka. Kalau Allah berkehendak, kalau bukan karena rahmatnya Nabi Muhammad, Allah nggak akan nyetop. Karena rahmatnya Nabi Muhammad SAW, permintaan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya yang luar biasa, Allah nyetop, Allah stop, Allah berhenti. Gak seperti umat-umat yang terdahulu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man nu'ammirhu, wa man nu'ammirhu, dan siapapun yang nu'ammirhu, aku berikan bi'talati ajalih, aku berikan umur panjang. Nu'ammirhu, jadi ammara yu'ammiru ta'miran, ya. Nah itu takmir masjid. Takmir masjid itu dari kata itu, masdar daripada ammara yu'ammiru ta'miran. Arti aslinya apa? Memakmurkan. Arti aslinya apa? Memakmurkan. Imarah, ya, makmur, imarah. Nah di sini nu'ammiruhu, memakmurkannya. Man itu, kembali ke man itu. Maksudnya apa dimakmurkannya? Maksudnya bi'itolati ajalih. Wa man nu'ammiruhu, maksudnya apa? Dan barang siapa yang aku berikan panjang umurnya panjang, maka nunakismu, aku akan balik keadaannya. Aku akan balik keadaannya. Wa fi qira'ah bitasydid min at-tankis. Dalam qira'ah ada yang tasydid, ada yang enggak tasydid. Nunakismu jadi itu. Maknanya satu. Jadi nunkismu atau nunakismu, dua qira'atnya. Nunkismu atau nunakismu. Kalau yang kita biasanya apa? Nunakishu, ya, dengan tasydid. Maknanya sama, cuma qiraatnya aja yang berbeda. Artinya apa? Tambah umur tambah lemah ya. Orang tambah umur tambah lemah. Tidak ada orang tambah umur tambah kuat. Jadi sekarang masa muda, ya, kita sekarang masa muda 20-an sampai 30, ya sudah lumayan Pak. Nah 30-an sudah mulai rodok megeh-megeh. 40 tambah sering megeh-megeh.
50 tambah lemes, bisa kuat. 60 apalagi 70, 80 tambah lemes, tambah lemes, tambah lemes. Jadi waman nu'ammirhu, barang siapa yang aku berikan panjang umur, kata Allah, umurnya panjang, tambah terus umurnya, nunakishu fil khalq, aku akan balik, akan kembalikan, akan rubah dalam penciptaannya. Dari yang dulunya kuat jadi lemah, dulunya ganteng jadi elek, ya jangan merot kabeh ganteng. Yang dulunya cantik udah tua, ya wis merot kabeh. Mau nggak? Apa? Merot ya. Ya khalqihi. Fayakunu ba'da quwwatihi wa shababihi dha'ifan ya wa haraman. Dha'ifan wa hariman. Dha'ifan wa hariman. Jadi lemas. Dulunya itu waktu masa muda bisa malam tidak tidur, kalau sudah tua tidak bisa, sudah malam itu harus tidur, wajib tidur, tidak bisa. Dulu masa muda sehari tidur 3 jam mampu, udah tua tidak bisa, minimal 8 jam, udah lemes tambah lemes. Dulu ngangkat beras 1 sakwa, terus tua ngangkat 5 kilo ya encok ya. Itu sudah sunatullah, sudah hal yang wajar ya. Kecuali ya, ini ada kecualian, kecuali para anbiya, para nabi tidak kayak gitu. Ini selain nabi ini. Jadi ayat ini diperuntukkan untuk selain para nabi. Apa itu? Ayam padu. Jadi ayat ini diperuntukkan selain para nabi. Para nabi tetap. Makanya kan tidak ada riwayatnya Nabi Muhammad itu kulitnya berubah. Nabi Muhammad SAW umurnya meninggal umur berapa? 63 tahun. Kulitnya tetap seperti masa muda. Kulitnya tetap seperti masa muda, kekuatannya seperti masa muda, tidak berkurang. Begitu juga para nabi-nabi yang lain, para rasul-rasul yang lain. Walaupun umurnya bertambah, kayak tadi malam kita cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf umurnya berapa tadi malam? 120. Apakah berkurang kekuatannya? Tetap sama seperti masa mudanya. Jadi khusus para nabi tidak berkurang. Kekuatan ibadahnya, kekuatan hubungannya dengan Allah tetap kuat, tidak berkurang. Begitu juga yang mengikuti para nabi siapa? Para aulia, para wali. Para wali itu walaupun sudah tua dalam segi ibadah ya, mereka tetap semangatnya seperti masih masa muda. Itu. Dulu itu ada seorang Habib, namanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu suatu saat malam hari bangun. Beliau tuh sakit panas yang parah, panas menggigil yang parah banget penyakitnya. Biasanya beliau setiap malam itu istiqomah tahajud. Tahajudnya beliau 2 rakaat. Rakaat pertama khatam Al-Quran, rakaat kedua Al-Ikhlas 9.000 kali, Qul huwallahu ahad 9.000. Tahajudnya gitu. Nah, pada malam itu sakit yang mana bangunnya sulit, panas menggigil, gerges, panas. Mungkin kalau sekarang nama penyakitnya mungkin tipes apa orang ngerti ya. Panas. Kemudian ketika beliau bangun sakit seperti itu, beliau kemudian nepuk tubuhnya, dipukul tubuhnya ini. Ya nafsu, hawa nafsu, ente mau ngalang-ngalangi anak tahajud, berdiri, wudu, sholat,
tahajud seperti biasanya, tidak berkurang sama sekali amalannya, wiridannya, zikirnya, rutinitasnya seperti biasanya ibadahnya, walaupun dalam keadaan sakit yang parah. Nah, itu para salaf kita, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Gitu. Makanya sering kita dengarkan Nabi Muhammad SAW itu termasuk doanya apa? Meminta perlindungan sama Allah dari umur yang di situ menjadi lemah. Nabi berlindung dari ardhalil umur yang lemah, umur yang bisa menyebabkan orang itu hina, lemah. Ya, Nabi berlindung dari itu. Makanya kita juga berlindung. Kita dilindungi oleh Allah daripada ardhalil umur. Ya, umur yang lemah. Mudah-mudahan dengan jadi seluruh umurnya kita berharap sama Allah, seluruh umurnya kita, berapapun Allah ngasih umur kita berkah dan semangatnya tetap sama, selalu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doanya Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ya, Datuk para habaib. Doanya Imam Ja'far As-Shadiq di antaranya adalah wa tula umrin fi husni amal. Ya Allah, aku minta panjang umur dalam amal yang terbaik. Panjang umur tapi selalu beramal yang baik. Gitu. Jangan sama Allah itu mintanya, ya Allah mudah-mudahan panjang umur, ya Allah panjang umur. Loh, itu dikasih panjang umur sakit. Jadi mintanya mana? Yang komplit. Seperti kemarin tak jelaskan ya, minta doa sama Allah itu yang komplit. Ya Allah panjang umur, sehat walafiat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ya. Itu manfaat buat umat, manfaat buat orang tua, manfaat itu doa yang komplit. Ente minta, ya Allah mudah-mudahan panjang umur, ya Allah panjang umur, ya Allah panjang umur. So itu mintanya, tidak pakai sehat walafiat, ya itu dikasih panjang umur sakit-sakitan. Atau ya Allah panjang umur, sehat walafiat, tapi tidak minta taat, ya itu dalam keadaan maksiat nanti. Tambah umur tambah akeh maksiat ya. Gitu. Jadi kalau doa sama Allah itu yang komplit, minta yang komplit. Ya. Makanya doanya Imam Ja'far Shadiq begini, tiga tapi luar biasa. Allahumma inni as'aluka sihhatan fi taqwa. Ya Allah, aku minta kesehatan, tapi sehat yang menyebabkan aku takwa. Enak doanya. Yang kedua tadi, wa tula umrin fi husni amal, dan panjang umur selalu beramal soleh. Dan wa rizqan wasi'an, rizki yang luas, rizki hissi atau ma'nawi, rizki nyata atau rizki makna. La tu'adzibna alaih, tapi jangan engkau azab kami dengan rizki itu. Artinya apa? Rizki yang halal, berkah, nyarinya gak repot, ya, dengan cara yang mudah, gitu. Tapi luas barokah. Dapat dua-duanya, rizki nyata dan makna, zahir batin. Tiga doa beliau. Para habaib selalu mengamalkan tiga doanya beliau. Doanya siapa? Al-Imam Ja'far As-Shadiq yang disebutkan dalam qasidah sebelum bibanya. Wal imamis shadiqil hafili wa aliyyin dzil ulal yaqini. Ya. Itu yang disebutkan dari para habaib itu, mithlu Zainul Abidin Ali wa ibnihi al-Baqir khairi wali wal imamis shadiqil hafili wa aliyyin dzil ulal yaqini. Itu datuk-datuknya para habaib itu semuanya. Mithlu Zainul Abidin Ali. Siapa dia?
Sayyidina Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina Husain. Wabnihil Bagiri khairi wali, dan anaknya yang dijuluki Al-Bagir. Siapa beliau? Al-Imam Muhammad Al-Bagir, ya, Muhammad Al-Bagir. Wal Imam As-Sadiqil Hafili, anaknya Muhammad Al-Bagir, namanya siapa tadi? Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Wa Aliyin Dzil Ulal Yaqini, anaknya yang Ja'far As-Sadiq namanya siapa? Al-Imam Ali Al-Uraydi. Ali Al-Uraydi itu datuknya orang baik. Ali Al-Uraydi. Nah, kemudian Allah ngajak mikir, afala ya'qilun. Allah jelaskan, orang yang nggak tambah umurnya itu dia tambah lemah, berubah, dan dulunya kuat lemah, dulunya muda tua. Afala ya'qilun, apakah mereka nggak mau mikir? Siapa yang buat mereka lemah itu? Tambah lemah kok tambah kafir, tambah lemah kok tambah nggak nurut, tambah lemah kok tambah sombong. Loh, apa ini? Afala ya'qilun. Yang kata Allah, afala ya'qilun, apakah mereka tidak mau mikir? Tidak berakal, tidak mikir. Annal qadira ala dzalika al-ma'lum indahum qadir ala al-ba'th yu'minun. Artinya apa? Allah mampu menjadikan orang yang kuat jadi lemah, ya kan? Yang muda jadi tua. Nah, cuma membangkitkan manusia setelah dari kubur kok nggak bisa? Kiamat itu sebagai bukti-bukti bahwa nanti hari kiamat, hari kebangkitan ada pergantian siang dan malam, pergantian muda tua, sakit sehat, sehat sakit, ya kan? Lemah kuat, kuat lemah, itu pergantian itu tuh sebagai bukti bahwa nanti hari kebangkitan ada dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kok nggak percaya mereka? Fi qiraah bitta, dalam qiraah yang lain dengan tak, afala taqilun. Kalau kita biasanya afala taqilun, ya. Mana amil rasul khalqi afala taqilun, ya. Kita biasanya taqilun. Kita pakai tak, ya. Jadi dalam qiraat yaqilun, dalam qiraat taqilun pakai tak. Kalau yaqilun berarti mereka laki-laki banyak, ya. Ghaibun, ghaibin. Jamak, ya. Wow, jamak. Kalau tak berarti khitab, ya, kamu. Afala ta'qilun, kalian tidak mikir, ya, kalian. Tadi maknanya mereka. Taqilun yang kita baca biasanya maknanya kalian. Disuruh mikir sama Allah. Allahu a'lam bishawab. Ini wa ma'allamnahu syara wa ma yanbaghi